saya ini taruhannya. Sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada, kembali lagi kita ketemu tentang kritik nih. Ketika kita mengkritik pemerintah, terkadang kita atau orang bisa saja dipidana gitu. Sebenarnya mengkritik itu bisa dihukum atau tidak gitu. Mengkritik itu apakah sama dengan hinaan atau berbeda? Ini yang menarik, kan kita belakangan ini banyak ya, ada beberapa kasus. Belakangan ini ada beberapa kasus ya, yang mungkin sempat viral. Artinya ketika mengkritik itu dianggap menjadi suatu penghinaan. Terus ketika kita menghadapi di lingkungan kita, ketika melihat ketidaksesuaian, lantas kita akan memberikan kritik nih. Kita memberikan kritik. Apakah itu memang dapat dijatuhi sanksi pidana dengan kritikan tersebut? Nah, ini yang perlu ingin saya sampaikan ya. Perlu saya sampaikan kepada Sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada. Sebenarnya terkait dengan kritik atau hinaan ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Kritik dan hinaan adalah dua hal yang berbeda. Kritik itu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan fakta yang dilihat dari sisi baik sisi A, sisi B, sisi C, tafsiran, bukti, itu yang membuat suatu perbedaan. Itulah bagian dari kritik. Namun terkadang ketika kita mengkritik merasa tersinggung, hingga itu dialihkan menjadi pidana. Itu bisa pencemaran nama baik, ada bagian menghina, ada yang bagian dari ujaran kebencian. Nah, itu yang menurut saya pemelintiran, yang bisa juga masuk lagi ke Undang-Undang ITE, yang bisa menjadi pasal karet, ya kan? Nah, itu terkadang masyarakat bisa dikriminalisasi oleh oknum, tentunya oleh oknum yang dikritik tersebut. Contoh belakangan ini ya, kasus Haris Ashar ya, kasus Haris Ashar yang dia mengkritik. Dalam hal ini akhirnya dilaporkan ke polisi dan dilanjutkan terus ke persidangan, ditetapkan sebagai tersangka, yang pada akhirnya dijatuhi putusan itu bukan suatu bagian dari tindak pidana, artinya itu bagian dari kritikan. Nah, dulu beberapa tahun silam pernah ada kasus yang viral, yang gencar, Prita Mulyasari di Rumah Sakit Omni Hospital, yang dalam hal ini dia menyampaikan proses penanganan prosedur di rumah sakit ya. Yang dalam hal ini anaknya akhirnya itu ditersangkakan. Artinya orang sudah berobat, dia menyampaikan pendapatnya, dia sebenarnya dia tidak tahu kepada siapa lagi dia mengadu. Artinya dia upload itu viral dan itu menjadi kasus heboh pada saat itu dan ditangani oleh OC Kaligis senior. Nah, akhirnya itu juga menjadi lepas ya. Dan masih banyak lagi. Kemarin itu saya ada membaca itu di daerah Sumatera Utara, seorang ibu yang mengkritik perkebunan ya, salah satu di daerah Sumatera Utara, akhirnya harus mendekam di penjara karena kritikan tersebut ya. Dan anaknya datang menjenguk ke lapas. Ini luar biasa ya, artinya gini loh. Apa yang menjadi kritikan ini
sering disalahgunakan, sering dilakukan kesewenang-wenangan hukum ya. Adanya abuse of power oleh oknum pemerintah dengan adanya pasal karet. Pasal karet ini itu dari Undang-Undang ITE. Nah, itu yang sampai saat ini juga itu paling sering digunakan untuk melakukan dugaan kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Lantas kalau seperti itu bagaimana masyarakat sebenarnya supaya melakukan kritik dan tidak dikenai sanksi hukum pidana ya, tidak dikenai sanksi pidana. Hal ini tentunya menjadi dilema, menjadi tragis, menjadi miris bagi kita. Kita sadar nggak bahwasanya ini terjadi loh di tengah-tengah kita. Ada yang dibilang anti kritik. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa yang membedakan kritikan terhadap hinaan. Ketika dilakukan kritikan, pastinya ada suatu perbedaan baik itu fakta, pandangan, pendapat. Jika kritikan itu memang berguna, berlaku untuk umum, untuk khalayak umum, itu tidak dapat dipidana ya. Artinya misalnya pernah viral SPBU yang minta uang pungli ya, dugaan pungli 2.000. Akhirnya Menteri Erick Thohir pada saat itu melihat, ketahuan, dan pada saat itu SPBU Pertamina tidak lagi dikenakan kalau buang air kecil Rp2.000. Nah, artinya apa? Yang disampaikan di SPBU itu, oh ini loh, kita Pertamina, kita udah ngisi kok, kita masih dibayar, ada dugaan pungli. Padahal itu kan tidak masuk dari bagian dari beban. Nah, akhirnya Menteri Erick Thohir pada saat itu langsung memerintahkan tidak ada lagi dikenakan SPBU. Nah, contoh kayak kasus Prita Mulyasari, beliau adalah yang sedang berobat ya, anaknya ke rumah sakit. Dia menyampaikan bagaimana proses penanganan di rumah sakit. Nah, itu juga kan berlaku untuk umum, berlaku untuk masyarakat luas. Bagaimana ketika orang berobat nanti ke sana diperlakukan demikian. Misalnya adanya dugaan malpraktik. Pastikan ketika kita mau melaporkan, itu kita memiliki bukti yang kuat. Bukti itu valid adanya, bukan yang dibikin-bikin, bukan yang diedit ya. Karena dalam hal ini pasal 28 Undang-Undang 1945 juga telah menjamnya, ada hak kebebasan berpendapat, hak berserikat, hak berkumpul. Artinya kebebasan berpendapat itu memang ada batasnya dalam hal ini. Itu yang saya sampaikan, ada bukti, ada fakta, dan itu memang berlaku untuk umum supaya masyarakat menilai secara luas. Contoh kasus yang kemarin Brigadir almarhum Joshua. Nah, itu kan disampaikan di hadapan media. Faktanya bukan demikian loh. Artinya itu untuk khalayak umum. Bagaimana itu seorang polisi, bagaimana masyarakat umum dilakukan hal demikian. Nah, itu kan artinya ada dampak untuk masyarakat umum supaya tidak terulang, supaya tidak berimbas kepada masyarakat umum. Nah, dalam hal ini yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian juga adalah atau oknum pejabat yang merasa dikritik, dia melakukan undang-undangan ITE melalui pencemaran nama baik. Namun faktanya yang saya sampaikan itu, ketika kita memiliki bukti yang kuat dan itu berlaku khalayak untuk umum, untuk masyarakat luas dan berdampak, itu adalah tidak dapat dipidana. Dalam tanda kutip, yang dikritik adalah kebijakan penanganan, bukan personal orang. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ketika kita menghina, misalnya si A dungu, si B ini, si C ini, si D ini, ya kan? Dia melakukan menuju kepada personal. Tetapi ketika kebijakan, ketika keputusan, ketika penanganan dari suatu lembaga, institusi yang dikritik, yang ketidaksesuaian dan berlaku untuk umum,
itu adalah kritikan. Tapi ketika itu untuk sifatnya personal, itu adalah hinaan. Nah, dalam hal ini juga ada juga kesimpang siuran dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik ya. Dalam hal ini ada kesimpang siuran juga ketika penerapan pasal 27 Undang-Undang ITE. Ketika dilakukan mentransmisikan, menyebarkan, ya, kata menyebarkan ini kan bukan seseorang yang menyebarkan berita tersebut. Kita memiliki Undang-Undang Pers ya, tahun nomor 40. Itu juga bagian dari legitimasi pasal 28 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pers. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu di hadapan media, dan media tersebut yang menyebarkan berita, itu adalah medianya. Ya. Sampaikan itu kan bagian ada ketidak terpisahan ya. Ada satu rangkaian, dalam hal ini misalnya kita liput Metro TV, mau tidak mau itu kan pasti beritanya naik, dipublish. Nah, itu kan sudah ada undang-undang pers yang melindungi, undang-undang nomor 40. Nah, jadi dalam hal ini juga penegak hukum, contoh, itu harus lebih berhati-hati. Makanya ketika dalam untuk melakukan pelaporan, ya, pencemaran nama baik itu adalah deliknya adalah delik aduan. Misalnya saya ingin melaporkan pencemaran nama baik, itu saya tidak bisa lagi memberikan kuasa kepada melalui kuasa hukumnya, tidak bisa. Harus orang yang bersangkutan tersebut ya, yang benar dirugikan, dia yang melaporkan langsung. Misalnya Pak Presiden, Bapak Jokowi ingin melakukan melakukan pencemaran nama baik ya. Misalnya Bapak Presiden merasa dirugikan adanya pencemaran nama baik beliau. Nah, beliau tidak bisa memberikan kuasa kepada kuasa hukum, tidak. Harus yang bersangkutan langsung membuat laporan polisi. Nah, itulah seperti proses yang dilakukan Bapak LBP lagi itu langsung datang ke kepolisian. Nah, jadi kepada masyarakat ya, ketika misalnya dilakukan pencemaran baik, ketika ada panggilan laporan polisi, lihat dulu, ini siapa pelapornya. Nah, misalnya ada pertikaian, ada percekcokan A dengan B, jika memang bukan dia pelapor langsung, itu batal demi hukum. Itu ada kekuatan, artinya itu tidak dapat dipidana. Nah, itu celahnya di situ. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika mengalami ada laporan pencemaran nama baik, pastikan di laporan polisi itu yang ada nama pelapornya, orang yang bersangkutan, tidak boleh dikuasakan. Nah, di situ Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan hak pendapat ya, hak jawab, itu juga ada undang-undang pers yang melindunginya. Jadi ketika itu berita itu viral melalui media, ya media itu kan pastinya diklarifikasi. Di situ ada hak jawab, ada hak bertanya. Media itu juga tidak boleh memberitakan secara sepihak. Artinya itu sudah ada rangkaian proses berdasarkan undang pers ya. Nah, dalam hal ini itu kita juga tidak bisa serta-merta dipidana. Ketika yang kita sampaikan adalah pendapat dengan fakta, dengan bukti, dan itu berlaku untuk umum, dan itu yang sifatnya kritik ya, kritik yang untuk membangun. Misalnya jalan di Sudirman ada galian yang sudah 6 bulan tidak terselesaikan dan mengakibatkan banjir. Nah, itu kan bagian dari kritikan. Kenapa 6 bulan tidak selesai? Nah, artinya di situ supaya ada pembenahan lagi terhadap pemerintah. Bukan personalnya yang dikritik. Nah, itu bagian dari kebijakan. Tapi kalau personalnya yang dicaci maki, dihina, langsung misalnya dituduh si A seperti ini, si B dibilang maling, padahal buktinya nggak ada gitu. Nah, itu juga, nah itu sudah bagian dari hinaan ya. Artinya dia hanya cuap-cuap bebek aja, tapi tanpa ada dasarnya, tanpa ada buktinya, begitu. Nah, itulah yang membedakan kritik dan hinaan. Namun memang ada beberapa oknum yang suka melakukan kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE itu. Nah, makanya Undang-Undang ITE direvisi bagian untuk melakukan laporan adalah deliknya delik aduan, sehingga itu harus dilaporkan dengan yang bersangkutan langsung. Tidak boleh melalui perantara atau kuasanya. Nah, itulah. Namun ketika masyarakat
atau Bapak Ibu mengalami laporan pencemaran nama baik, pastikan dulu, misalnya dituduh melapor pencemaran nama baik, lihat dulu laporan polisi itu siapa pelapornya. Nah, jika itu bukan laporan yang tidak ada hubungan hukumnya dengan kita, itu juga tidak dapat dipidana. Nah, di situ juga sering menjadi celah disalahgunakan atau adanya kesewenang-wenangan hukum dalam penerapannya. Jadi ada undang-undang pers yang menjamin kita, di luar itu adalah pasal 28 sudah jelas, Undang-Undang 1945, bahwasanya ada kebebasan hak berpendapat dan legitimasinya turunannya adalah undang-undang pers, dan itu dilindungi selama itu fakta ya. Nah, contoh yang kemarin berdemo kemarin itu juga kan dengan putusan MK dan antara DPR itu yang ada perbedaan pendapat, itu kan bagian dari kritikan masyarakat. Itu ketika turun datang ke gedung MK, itu bagian dari kritikan, bukan ada itu hinaan menyorang personal anak presiden, tidak, itu bagian dari kritikan. Nah, dalam hal ini DPR telah mengambil keputusan untuk mengikuti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Awal Maroni. Siap. Ini tentu hal yang menarik menurut tentang kritik dan juga penghinaan, dua hal yang berbeda seperti contohnya. Kalau di sini kita melihat Maroni, kebebasan berpendapat dalam hal ini sering dikenakan undang-undang ITE, karena kan ini baru ada orang masyarakat misalnya mengkritik sesuatu pemerintah karena dia merasa kesal seperti itu. Nah, sehingga dia melakukannya di media sosial. Iya. Karena ketidaktahuannya, Iya. karena ketidaktahuannya tentang undang-undang ITE, kemudian dia dikenakan pasal ITE tersebut terhadap dia. Apa yang tidak sebuah langkah kemunduran terhadap demokrasi seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Artinya di situ kan ada dugaan kesewenang-wenangan hukum, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Nah, di sini memang banyak pimpinan ya atau pejabat, bahkan di perusahaan pun banyak itu yang anti kritik. Nah, ketika memang kritik itu menjadi duri, yaitu bagian dari bukan kemunduran ya, itu saya melihatnya bukan kemunduran, itu kebobrokan ya, itu kebobrokan dari pemerintah kita yang tidak siap dikritik ya. Kalau tidak mau siap dikritik ya nggak usah jadi pemimpin gitu. Karena ini saya ada quote sedikit ya, manusia itu bisa besar, pemimpin itu yang bijaksana, pemimpin yang menerima kritikan, pemimpin yang besar karena kritikan, bukan karena pujian. Ingat, bukan karena pujian. Pemimpin yang mampu mengatasi ya, yang menerima kebesarannya adalah karena yang menerima kritikan, bukan karena pujian. Nah, makanya dia bilang kritik membangun. Dia menyampaikan, meluapkan itu karena kekesalan, karena keemosiannya, yang dalam hal ini juga dia tidak tahu kemana dia harus mengadu. Karena kadang ketika kita melapor ke lurah, ke camat, atau ke pemerintah setempat, itu bahkan kan tidak digubris. Artinya ada the power of netizen melalui media sosial menyebarkan, dan ketika itu menjadi viral, akhirnya itu dia menjadi digunakanlah pasal undang-undang ITE tersebut menjadi pencemaran nama baik kan. Padahal itu kan bagian dari kritikan. Jadi kalau saya melihat itu bukan suatu kemunduran, itu suatu dari kebobrokan menurut saya. Artinya dalam hal ini ya, ketika kita mau jadi pemimpin yang memang sudah siap untuk dikritik. Kalau dia tidak siap dikritik, ya tidak usah. Tapi terjadi kita kebingungan untuk melakukan media transporting, karena sekarang kalau kita sering mendengar novelisasi itu Waroni, kalau di dalam posting cepat viral, cepat penanganan seperti itu. Mungkin ini saya sampaikan sama Waroni. Iya, itu makanya sekarang sudah berbeda lagi ya. Ketika no viral no justice, kalaupun tidak setelah viral tetapi tidak didampingi, tidak diamati, tidak diikuti, justice-nya itu juga tidak berlaku. Contoh ya kayak Ronald Tanur, itu pertama-tama itu kasusnya viral tuh, viral. Tapi adem ayem, tiba-tiba putusannya bebas lepas. Nah, artinya apa? Ketika itu sudah viral, itu juga tetap harus diawasi, harus diikuti, harus diamati. Artinya supaya viral itu tidak menjadi sia-sia.
Nah, itu salah satu bukti kan. Artinya tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak ada berita, nah, tiba-tiba putusannya bebas kan. Nah, namun yang mau saya sampaikan di sini kepada seluruh sobat lapor Bang Ron dimanapun berada, kepada penegak hukum yang saat ini menurut saya sih sudah ada perbaikan ya. Contoh ketika Haris Azhar kemarin melakukan gugatan, ketika Haris Azhar dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu sudah ada keterbukaan hukum, artinya bahwa apa yang disampaikan itulah bagian dari kritikan. Nah, itu bukan dari bagian dari hinaan. Namun memang kalau dilihat persentasenya mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sedikit ya. Artinya masih lebih sedikit penegak hukum yang peka terhadap undang-undang ITE ini. Nah, jadi ketika kritikan itu berdampak untuk khalayak umum, untuk masyarakat publik, supaya tidak terjadi lagi dan terulang lagi, itulah bagian dari kritikan. Karena ketika orang menyampaikan itu pasti sudah ada faktanya kok. Kan ketika divideokan kan itu sudah ada faktanya. Contoh kemarin kayak kasus di Depok ya kan, pemadam kebakaran ya kan. Itu kan bagian dari kritikan, kok seperti ini gitu. Alatnya kok tidak seperti ini. Nah, itu kan bagian dari kritikan yang seharusnya untuk dibenahi. Contoh kayak kasus daycare kemarin juga. Nah, contoh yang kita sampaikan ini juga kan bagian dari, artinya untuk mengingatkan kan, untuk mengingatkan kritikan bahwasanya ada loh undang-undang yang menjamin kita kebebasan berpendapat. Nah, dan ini juga ditegaskan lagi melalui Undang-Undang Pers nomor 40. Jadi pers itu kan juga bertindak itu tidak bisa serta-merta dipidana juga, karena mereka itu bekerja berdasarkan undang-undang, perintah undang-undang yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh negara dalam hal ini pastinya. Nah, namun ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang berbeda, kita pastikan itu ada bukti, ada fakta, dan itu berdampak untuk masyarakat umum. Supaya apa? Supaya itu tidak terjadi lagi, supaya itu tidak berulang lagi. Yang akhirnya korbannya apa? Masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mengerti hukum, masyarakat yang tidak mempunyai kenalan pejabat, orang yang tidak punya kenal orang dalam, istilahnya ordal gitu kan. Nah, jadi itulah makanya kalau itu diterapkan, artinya itulah yang dinamakan adanya kesamaan di hadapan hukum kan. Tapi kan faktanya berbeda. Sama di hadapan hukum belum tentu sama di hadapan penegak hukum. Nah, jadi lebih berhati-hati, artinya begini, kita sahaja tidak usah takut untuk melakukan kritik selama kita memiliki bukti, selama itu berdampak untuk masyarakat. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang besar karena kritikan, bukan karena pujian.